dalam rangka melakukan upaya pengendalian dan perlindungan dampak perubahan iklim yang telah menjadi agenda global, diperlukan suatu bentuk kerangka kerjasama internasional untuk mengatasi persoalan global mengenai perubahan iklim. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB membentuk suatu kerangka kerja mengenai perubahan iklim tersebut, yang sekaligus menjadi komitmen terkini oleh negara-negara di dunia. Bersama saya, Angga Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video presentasi singkat ini, saya selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Subang akan menyampaikan secara singkat terkait dengan bentuk kerangka kerja PBB dalam upaya menangani dampak dari perubahan iklim secara global. Bentuk kerangka kerja tersebut yaitu Persetujuan Paris atau Paris Agreement. Selain itu, tujuan dari video presentasi ini dibuat guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hendy Sumadi, SH.MH. Persetujuan Paris atau Paris Agreement adalah bukti perjanjian internasional yang berfokus pada upaya penanggulangan permasalahan iklim secara global. Persetujuan Paris ini muncul pada tahun 2015 dan diadopsi oleh hampir 200 negara di dunia pada konvensi United Nations Framework Convention on Climate Change atau yang disingkat dengan UNFCCC, yang merupakan suatu kerangka kerjasama internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim yang konferensinya diadakan setiap tahun. Negara-negara yang menandatangani Paris Agreement ini memiliki kewajiban untuk menyediakan dukungan dana dan teknologi untuk mendampingi masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Selain itu, diwajibkan pula menentukan target dan langkah-langkah apa saja yang akan mereka lakukan agar suhu bumi tidak naik dan sesuai dengan target bersama. Target-target tersebut diterjemahkan ke dalam dokumen yang disebut The Nationally Determined Contribution atau NDC. Dilansir dari situs resmi UNFCCC, isi dari Paris Agreement ini tertulis dalam 4 poin, yaitu yang pertama, berupaya membatasi kenaikan suhu global sampai di angka minimum 1,5 derajat Celcius dan di bawah 2 derajat Celcius untuk tingkat praindustri. Yang kedua, mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca dan aktivitas serupa guna meminimalkan emisi gas serta mencapai target emisi net zero atau nol bersih. Poin yang ketiga yaitu seluruh negara wajib memiliki dan menetapkan target pengurangan emisinya. Target ini akan ditinjau tiap 5 tahun sekali agar meningkatkan ambisi pengentasan perubahan iklim. Dan isi yang terakhir yaitu negara maju membantu negara miskin dalam pendanaan atau pembiayaan iklim, mendukung implementasi energi terbarukan yang lebih efektif, serta beradaptasi dengan perubahan iklim. Jadi dapat disimpulkan bahwa Paris Agreement ini dimaksudkan untuk membatasi kenaikan suhu bumi maksimal 2 derajat Celcius atau bahkan hingga 1,5 derajat Celcius pada akhir abad ini. Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani Paris Agreement tersebut wajib menyerahkan dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC kepada Sekretariat UNFCCC. Melalui ini, Indonesia menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisinya sebesar 29% dengan upaya sendiri atau bahkan 41% dengan bantuan internasional. Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang ratifikasi Perjanjian Paris Pemerintahan Indonesia dengan 9 aksi prioritas pembangunan nasional yang dituangkan melalui Nawacita. Ini merupakan komitmen nasional menuju arah pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai suatu prioritas yang terintegrasi dan lintas sektoral dalam agenda pembangunan nasional. Jika kita dapat membatasi kenaikan suhu bumi hingga 1,5 derajat Celcius,
kita dapat terhindar dari dampak yang lebih memberatkan terhadap aspek kehidupan kita. Sehingga kita pun akan terhindar dari kerugian yang lebih banyak, baik secara material maupun non-material. Seperti 3 tahun ke belakang, tepatnya tahun 2019. Indonesia mengalami cuaca yang sangat terik karena menjadi tahun terpanas di dunia. Juga terjadi kelangkaan air atau krisis air bersih di berbagai wilayah di Indonesia. Hal seperti ini diindikasi sebagai dampak dari kenaikan suhu bumi, di mana hal-hal ini tentunya akan memberikan dampak sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian video presentasi singkat mengenai Paris Agreement ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi atau terdapat kekeliruan maupun kesalahan dalam pemaparannya. Akhir kata, saya Angga Nugraha mengucapkan terima kasih telah menonton dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.